Desi dari Lokal PGMI 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hadianti Rahma, MPSI. Interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Ciri-ciri interaksi edukatif. 1. Mempunyai tujuan. 2. Mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. 3. Ditandai dengan penggarapan khusus. 4. Ditandai dengan aktivitas peserta didik. 5. Guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, membutuhkan disiplin. Yang ketujuh, memiliki batas waktu. Yang kedelapan, diakhiri dengan evaluasi. Kematangan anak dan kesiapan belajar. Kematangan atau kesiapan belajar adalah tingkat perkembangan di mana individu dan organ-organ sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar adalah 1. Motivasi. 2. Sikap. 3. Minat. 4. Kesiapan belajar. 5. Konsep diri. Pembentuk kesiapan belajar adalah tingkat kematangan anak sudah sesuai dengan perkembangannya. Misalnya, anak yang sudah siap, mereka akan belajar berjalan dan berbicara dengan sendirinya. Penghambat kesiapan belajar anak menyangkut tentang kuat atau lemahnya suatu motivasi belajar, baik dari gurunya, orang tuanya, dan lingkungannya. Teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Macam-macam teori belajar. 1. Teori kognitif. Teori kognitif adalah sebuah teori yang mementingkan proses pembelajaran daripada hasil belajar itu sendiri. 2. Teori behavioristik. Sebuah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia melalui pendekatan objektif, materialistik, dan juga mekanistik. Nah, teori ini mengutamakan pengamatan. 3. Teori konstruktivisme. Ada konstruktivisme psikologi sosial, ada konstruktivisme psikologi personal, dan juga ada konstruktivisme psikologi sosiologis. 4. Teori humanistik. Teori ini berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya. Bersifat lebih abstrak dan lebih mendekatkan pada bidang kajian-kajian psikologi belajar. Lupa dan faktor penyebabnya. Lupa adalah bagian dari proses kerja memori kita dalam kehidupan. Faktor-faktor penyebab lupa. 1. Gangguan konflik antar item-item informasi. 2. Adanya tekanan terhadap item yang ada, baik sengaja maupun tidak sengaja. 3. Perubahan sikap dan minat. 4. Materi yang telah dikuasai siswa tidak digunakan lagi dan dihafal lagi. Yang kelima, perubahan urat saraf otak seperti kecanduan narkoba, keracunan, dan geger otak. Transfer belajar. Transfer
belajar adalah sebuah fase yang terdiri dari dua kata, yaitu transfer dan belajar. Transfer adalah pergantian, serah terima, atau pemindahan. Sedangkan belajar adalah serangkaian peristiwa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Jenis-jenis transfer belajar. 1. Transfer positif. 2. Transfer negatif. 3. Transfer vertikal. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya transfer hasil belajar. 1. Taraf intelijensi dan sikap. 2. Metode guru dalam mengajar. 3. Isi mata pelajaran. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yang bermaksud untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat sosial serta mencapai cita-citanya. Pelaksanaan bimbingan belajar terdapat 3 fungsi. 1. Fungsi penyaluran, yang mana fungsi ini membantu peserta didik dalam memilih kegiatan kurikulum dan juga kelompok belajar dan lain-lain. 2. Fungsi pengadaptasian, yang mana fungsi pengadaptasian ini sebagai pemberi bantuan kepada staf sekolah untuk mengadaptasikan perilaku mendidik staf sekolah dalam program pelajaran dan integrasi belajar mengajar guru. 3. Fungsi penyesuaian, yang mana fungsi ini sebagai pemberi bantuan kepada peserta didik agar mereka memperoleh penyesuaian pribadinya dan maju dengan optimal dalam perkembangan pribadinya. Remedial. Remedial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penyembuhan. Nah, remedial bertujuan agar anak murid yang mengalami kesulitan belajar mencapai hasil belajar yang sesuai atau yang diharapkan dalam proses perbaikan. Prosedur pengajaran remedial. 1. Penelaahan khusus. 2. Pilihan alternatif tindakan. 3. Pelaksanaan remedial. 4. Post test. 5. Reevaluasi. Pendekatan dalam pengajaran remedial. 1. Pendekatan individual. 2. Pendekatan kelompok. 3. Pendekatan bervariasi. 4. Pendekatan edukatif. 5. Pendekatan pengalaman. Fungsi pelaksanaan remedial. 1. Korektif. 2. Pemahaman. 3. Penyesuaian. 4. Pengayaan. 5. Terapeutik. Bagi saya, guru efektif adalah guru yang selalu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus belajar dan meningkatkan semangat belajar anak didik. Dan semangat ini murni muncul dari dalam diri peserta didik, bukan karena tuntutan ataupun ketakutan. Dan guru yang efektif seharusnya mampu memahami kapasitas peserta didik, memberikan perhatian kepada peserta didik dengan penuh empati, mengajar dengan sistematis, mengundang peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, menguasai metode pembelajaran, dan juga pendidik harus peka terhadap kebutuhan peserta didik. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata.
wabarakatuh.